Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang inovasi pembelajaran, yaitu tentang penerapan model pembelajaran SAFI, somatik, auditori, visual, dan intelektual dengan menggunakan media animasi. Adapun sebagai berikut rancangannya, yaitu pengertian, langkah pembelajaran, keterlibatan media animasi, kekurangan dan kelebihan SAFI. Yang pertama yaitu pengertian SAFI, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode SAFI merupakan metode yang memanfaatkan semua panca indera dalam proses menerima informasi dalam proses pembelajaran. Metode SAFI merupakan metode dalam pembelajaran yang memaksimalkan penggunaan panca indera secara optimal. Selain itu, unsur dalam ranah kognitif, afektif, dan psikimotorik siswa tergabung menjadi satu dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode SAFI. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat 4 unsur metode SAFI, yaitu somatik, menerima informasi dengan cara bergerak; auditori, menerima informasi dengan cara mendengarkan; kemudian visual, menerima informasi dengan cara melihat; dan yang terakhir, intelektual, menerima informasi dengan cara merenung atau berpikir. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Asusi. Yang selanjutnya langkah pembelajaran. Yang pertama, persiapan. Tujuannya untuk menumbuhkan minat belajar dan motivasi para siswa, memberikan pengaruh yang positif terhadap materi pelajaran yang akan dipelajari, dan mempersiapkan siswa dalam situasi dan kondisi yang prima untuk belajar. Selanjutnya, langkah persiapan. Yang pertama, memberikan sugesti positif. Kemudian memberikan pernyataan yang memberi manfaat kepada siswa. Memberikan tujuan yang jelas dan bermakna. Membangkitkan rasa ingin tahu. Menciptakan lingkungan fisik yang positif. Menciptakan lingkungan emosional yang positif. Menciptakan lingkungan sosial yang positif. Kemudian menenangkan rasa takut. Menyingkirkan hambatan-hambatan belajar. Banyak bertanya dan mengemukakan berbagai masalah, merangsang rasa ingin tahu siswa, dan mengajak pembelajar terlibat penuh sejak awal. Selanjutnya, yang kedua, penyampaian. Tujuannya untuk membantu siswa mendapatkan materi pelajaran baru dengan cara yang menyenangkan, menarik, serta melibatkan seluruh panca indera dan cocok untuk seluruh gaya belajar. Selanjutnya, langkah penyampaian. Yang pertama, uji coba kolaboratif dan berbagai pengetahuan. Yang kedua, pengamatan fenomena dunia nyata. Kemudian, pelibatan seluruh otak, seluruh tubuh, presentasi interaktif, grafik dan sarana yang presentasi berwarna-warni. Kemudian, aneka macam cara untuk disesuaikan dengan seluruh gaya belajar, proyek belajar berdasar kemitraan dan berdasar tim. Kemudian latihan menemukan sendiri, berpasangan, atau berkelompok. Pengalaman belajar di dunia nyata yang kontekstual, dan pelatihan memecahkan masalah. Next. Yang ketiga, pelatihan. Tujuannya untuk membantu siswa berlatih materi yang telah disampaikan oleh guru dan menyerap pengetahuan siswa tentang materi baru dengan berbagai macam cara. Selanjutnya, langkah pelatihan. Yang pertama, aktivitas pemrosesan siswa, kemudian usaha aktif atau umpan balik, atau renungan atau usaha kembali, simulasi dunia nyata, permainan dalam belajar, pelatihan aksi pembelajaran, kemudian aktivitas pemecahan masalah, refleksi dan artikulasi individu, dialog berpasangan atau berkelompok, pengajaran dan tinjauan kolaboratif,
aktivitas praktis membangun keterampilan dan mengajar balik. Dan yang terakhir penampilan hasil. Tujuannya untuk membantu para siswa mempraktikkan dan memperluas kemampuan serta wawasan baru siswa, sehingga hasil belajar dapat meningkat. Selanjutnya, langkah penampilan hasil. Yang pertama, penerapan dunia nyata dalam waktu yang segera, penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi, kemudian aktivitas penguatan penerapan, materi penguatan persepsi, kemudian pelatihan terus-menerus, umpan balik dan evaluasi kinerja, serta aktivitas dukungan kawan, perubahan organisasi, dan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revi. Selanjutnya yaitu keterlibatan media animasi dalam metode Safi. Media animasi merupakan serangkaian gambar bergerak yang diberikan audio untuk mendukung gambar tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran. Fungsi media animasi yang pertama, menambah informasi dan memperkaya pemahaman materi secara verbal. Yang kedua, menambah motivasi, efektivitas, dan efisiensi dalam menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, menambah variasi penyampaian materi pelajaran. Yang keempat, menumbuhkan semangat, motivasi, dan mencegah kebosanan siswa ketika belajar. Yang kelima, memudahkan siswa memahami materi sehingga siswa tidak mudah lupa. Yang keenam, menjelaskan materi abstrak menjadi yang lebih konkret. Yang ketujuh, memberikan stimulus atau rangsangan untuk mendorong respon siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif. Keterlibatan media animasi membuat cara belajar somatik terlibat aktif di dalamnya, seperti mempraktikkan yang ditampilkan pada media dan menjelaskannya kembali kepada peserta didik yang lain. Penerapan media animasi ini juga melibatkan indera seperti indera peraba, pendengaran, dan penglihatan yang merupakan bagian dari belajar somatik. Dengan didukung media animasi, pendekatan Safi dapat berjalan lebih baik lagi dikarenakan keterlibatan secara aktif akan keempat komponen yang terdapat dalam Safi. Kemudian 3 modalitas belajar seseorang. Yang pertama yaitu visual. Visual ini merupakan belajar dengan cara melihat contoh nyata dan gambar dengan bantuan media animasi peserta didik dapat melihat dengan jelas. Kemudian ada auditori. Auditori ini merupakan belajar dengan cara berbicara dan mendengarkan. Peserta didik dapat mendengarkan penjelasan secara keseluruhan melalui video yang ditampilkan dengan bantuan media animasi, dengan begitu peserta didik lebih memahami secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada somatik. Merupakan pelajar yang melibatkan indera serta fisik saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari metode Safi yang akan disampaikan oleh Gita Ayustioni. Silahkan. Baik, dilanjut pada materi berikutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode Safi. Oke, next. Kelebihan Safi, yang pertama itu membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. Kemudian yang kedua, siswa tidak mudah lupa karena siswa membangun sendiri pengetahuannya. Yang ketiga, suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena siswa merasa diperhatikan. Kemudian yang keempat, memupuk kerjasama karena siswa yang lebih pandai diharapkan dapat membantu yang kurang pandai. Kemudian dapat memunculkan suasana belajar yang baik, menarik, dan efektif. Kemudian yang keenam, mampu membangkitkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan psikomotor siswa. Yang ketujuh, melatih siswa dan berpikir dan mengumpulkan pendapat. Kemudian yang kedelapan, merupakan variasi yang cocok untuk semua gaya belajar. Next.
Kemudian kekurangan Safi. Yang pertama, pendekatan ini menurut adanya guru yang sempurna sehingga dapat memadukan keempat komponen dalam Safi secara utuh. Kemudian yang kedua, penerapan pendekatan ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhannya, sehingga memerlukan biaya pendidikan yang sangat besar, terutama untuk pengadaan media pembelajaran yang canggih dan menarik. Ini dapat terpenuhi pada sekolah-sekolah yang sudah maju. Kemudian yang ketiga, karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, sehingga siswa kesulitan dalam menemukan jawaban ataupun gagasannya sendiri. Kemudian yang keempat, membutuhkan waktu yang lama, terutama bila siswa yang lemah. Kemudian yang kelima, membutuhkan perubahan agar sesuai dengan situasi pembelajaran saat itu. Kemudian yang keenam, pendekatan Safi masih tergolong baru, sehingga banyak pengajar guru yang belum mengetahui pendekatan Safi tersebut. Dan yang terakhir adalah pendekatan Safi ini cenderung kepada keaktifan siswa, sehingga untuk siswa yang memiliki tingkat kecerdasan kurang, menjadikan siswa itu menjadi minder. Baik, terima kasih.